Hilangkan bau amis, kemudian ada lengkuas, ada batang serai. Mana mama? Kan gini aslinya. Halo, assalamualaikum bunda semuanya ya. Jadi kali ini aku langsung mau masak ya. Ini udah menunjukkan pukul 5 kurang seperempat ya. Aku mau masak buat menu berbuka puasa. Jadi kalau biasanya aku itu dubbing, kali ini aku mau langsung saja ya supaya nanti nggak kesulitan pada saat mengedit video. Nah di sini aku mau masak udang ya, udang saus tiram lah namanya ya. Ini bahan-bahannya udah aku siapkan. Nah tetapi menu yang kedua itu aku mau buat sambal telur. Jadi ini aku tundukin dulu ya. Sekarang aku mau menggoreng telurnya dulu ya. Sini, jadi aku gunakan langsung 2 tungku supaya masaknya lebih cepat karena waktunya udah mepet. Sambil nunggu panas sedikit. Nah sekarang aku mau ke kuali ya, ke wajan yang di sebelah kirinya. Aku mau nunggu panas juga minyak tadi ya. Nih, maaf ya kalau videonya itu goyang-goyang. Nah sekarang aku mau masak di tungku sebelahnya, yaitu udang saus tiram ya, karena anak-anakku itu sukanya udang saus tiram. Kalau yang asam manis kurang begitu suka. Nah ini aku udah siapkan bahan-bahannya ya. Ada udangnya. Nah pertama kali aku mau menggoreng udangnya dulu ya, biar nanti wanginya lebih harum. Jadi kalau kita pada saat mau masak udang saus tiram itu sebaiknya udangnya ini kita goreng terlebih dahulu. Nah di panci sebelahnya ini udah panas ya. Sambil nunggu yang ini panas, aku mau ke tungku sebelahnya lagi tuh ya. Jadi aku mau masak telurnya 4 biji aja karena yang makan sambal telur itu cuman aku dan suamiku ya. Nah berikutnya aku lanjut, ini udah panas juga. Jadi sekarang aku mau ambil sendok kering dulu. Oke, pertama-tama aku mau goreng udangnya tadi ya. Nah kalau kita udah goreng udangnya seperti ini ya, nanti wanginya itu lebih keluar. Jadi dan bau amisnya hilang ya. Jadi udang ini udah dibersihkan, udah diberi jeruk nipis dan garam, didiamkan di dalam kulkas beberapa menit, kemudian baru aku bilas lagi. Nah sekarang aku udah goreng ya. Jadi kalau kita mau masak udang itu aku biasanya ya, kalau langsung misalnya kita udah tumis bumbu ya, bumbu-bumbu ini udah kita tumis, kemudian langsung kita masukkan udang yang mentah-mentah, itu biasanya baunya agak amis. Tapi kalau kita udah goreng dulu seperti ini, dia udangnya lebih harum. Itu kalau aku ya. Tuh. Nah ini kita masaknya nggak usah terlalu lama karena dia nanti akan keras ya. Jadi kalau dia warnanya udah berubah merah dan nggak ada lagi yang berwarna udang mentah, berarti udah matang. Nanti juga akan kita masukkan lagi soalnya setelah kita menumis bumbu. Nah ini saya rasa udah cukup. Kita ambil penyaring dulu. Nah di sebelah ini udah keletus-keletus ya telurnya. Nah ini sebetulnya supaya telur itu nggak meletus-letus, kuncinya itu minyaknya harus terendam ya. Jadi jangan sampai minyaknya itu nggak terendam seperti ini. Kalau dia nggak terendam ya ini meletus, tapi nggak terlalu besar ya letusannya. Sekarang aku mau angkat udang yang di sebelah, dan apinya yang di sebelah tadi udah aku matiin ya. Tuh meletus ya. Nah aku rasa udah cukup telurnya ya, lumayan lah udah matang. Sekarang aku mau angkat udang yang tadi aku tumis. Oke, ini aku angkat dulu. Ini apinya udah aku matiin ya, karena ini waktunya mepet, jadi kita agak ngebut sedikit. Yang penting matang ya. Kalau ngebut-ngebut nggak matang ya nggak enak makannya, namanya mentah. Nah sekarang udah aku angkat telurnya, juga mau aku angkat ya.
ini langsung ya, nggak aku edit lagi videonya, biar aku itu bisa up setiap hari insya Allah ya, kalau misalnya memungkinkan. Nah sekarang ini telur juga udah matang. Ini untuk menu yang kedua ya sebetulnya telurnya. Nanti aku ambil piring dulu. Oke, sekarang aku mau angkat lagi tripodnya ya, tapi di sini karena minyak sayur bekas menggoreng udangnya tadi agak banyak, jadi aku mau kurangin dulu. Nanti ya aku ambil dulu wadah minyak jelantahnya. Oke, kalau minyak jelantah udang itu enak ya. Sekarang aku mau kurangi minyaknya. Karena kenapa? Karena aku itu udah pakai bumbu dasar. Jadi aku itu udah pakai bumbu dasar, dan di bumbu dasar itu sudah ada minyaknya. Jadi kalau kebanyakan minyak sih nggak enak ya menurut aku. Tuh, ini aku menggunakan bumbu dasar bawang, tapi tetap aku mau pakai apa ini namanya, bawang bombay ya, biar lebih wangi dan harum. Sekarang aku hidupin lagi apinya. Oke. Nah di sini karena ya serai, kemudian jahe sama lengkuasnya ini belum aku geprek. Aku mau geprek dulu ke sebelah ya. Tapi ini mau aku tumis dulu supaya kualinya yang apinya hidup tadi bisa berfungsi. Oke. Sampai wangi. Ini mau aku geprek dulu ya. Nah ini ada jahe itu untuk menghilangkan bau amis, kemudian ada lengkuas, ada batang serai. Jangan lupa ya kecilin apinya karena udah besar banget apinya. Aku mau masukin bumbu dasar bawang. Ini bumbu dasar bawangnya aku masukin sekitar 1 sendok lah ya. Karena bumbu dasar bawangnya ini di dalam kulkas, jadi dia masih agak mengental gitu. Oke. Nah ini warnanya ini apa, aromanya ya, untuk Palembangnya tuh aromanya lah harum ya, aromanya sudah harum. Jadi sekarang kita tambah air. Aku matiin dulu ya apinya karena aku lupa nyiapin air. Bentar ya. Nah sekarang aku hidupin dulu apinya. Masukin sedikit saja airnya ya, supaya nggak gosong bumbu-bumbu ini. Wangi banget harumnya, wangi banget, baunya harum. Nah aku masukin wortel ya, karena anakku itu paling susah makan sayur kecuali sayur yang berada di dalam nugget dan di dalam bakwan. Jadi ini ngakalinya seperti ini. Kalau mau masak udang dikasih sayur, mau masak sayur dikasih hati ayam, dikasih yang dia suka. Nah ya, padahal kecilnya dulu waktu masih bayi aku sering banget ngasih MPASI itu sayur. Dulu ya suka, ada yang suka buncis, dulu ada yang suka wortel. Kemudian pas gedenya udah ini ya, tapi semenjak daring mereka sudah suka sayur lagi. Oke, sekarang aku mau kasih bumbu. Apa sayang? Ya, aku mau kasih bumbu. Aku mau kasih apa ini, merica. Mau saya kasih merica, kemudian ada garamnya 1 sendok teh, kemudian apa, merica setengah sendok teh. Mau aduk-aduk dulu, kayaknya airnya kurang ya, mau tambah airnya lagi dikit ya. Kalau air ya seperti itu, perkiraan saja. Kalau dirasa kering kita tambah lagi airnya, nanti tinggal kita mau berkuah atau enggak. Nah ini saus tiram sekitar berapa sendok makan ya ini. Pokoknya aku masak itu jarang yang namanya
aku takar-takar gitu, kecuali aku memang khusus mau ngasih resep. Nah, kira-kira kalau masak ya seperti inilah ya, kalau aslinya ya, misalnya tanpa diedit-edit atau langsung. Nah, setelah saus tiram mau dikasih apa, kecap manis juga boleh ya. Nanti aku ambil kecap manis dulu ya, karena kecapnya ada di meja. Sebentar ya. Untuk mengganti ya apa, gula pasir itu boleh menggunakan kecap manis, tapi boleh juga pakai tadi pakai kecap pakai gula pasir. Baunya sudah wangi. Sengaja aku itu nggak kasih apa, nggak ngasih cabai hijau atau cabai merah yang udah digiling ya, karena nanti anakku nggak tahan sama pedas. Sekarang tadi udang yang udah aku goreng aku mau masukin. Nah, ini sebetulnya nggak usah lama-lama karena udangnya tadi kan udah matang. Kita aduk-aduk ini supaya bumbunya bisa meresap ke dalam udang. Nah, setelah itu ya, kalau misalnya kita rasa udangnya ini udah matang ya, baru kita masukin ini apa, aku kasih tomat ya, biar ada vitaminnya ya, vitamin C ya di dalam menu ini ya. Jadi anakku makan kuahnya ini bisa sari-sarinya keambil. Nah, kalau udah matang ini baru terakhir kita masukkan ini, supaya nggak begitu lama. Ada tomat ya, aku iris-iris saja. Kemudian di sini ada daun sup, daun bawang sama cabai iris. Aku masukin ya, supaya pedesnya itu nggak kerasa bener sama kuahnya, tapi tetap ada cabenya supaya anak-anak belajar makan pedes sedikit. Jadi ada pedes sedikit dari merica, dari cabai. Nah, ini udah matang. Udah matang. Alhamdulillah, menu pertama udah jadi. Sekarang aku mau lanjut ke menu yang kedua. Ini mau aku matikan dulu kompornya ya, tapi belum aku plating ya di wadahnya. Oke, sekarang aku mau lanjut ke menu yang kedua, yaitu apa tadi, sambal telur. Nah, di sini minyaknya bekas aku menggoreng telur tadi kan banyak banget. Jadi sekarang aku mau apa, pisahin dulu minyak sayur ini ya, tapi nggak aku campur sama minyak apa jelantah yang lain karena ini masih bening banget. Jadi aku ambil sedikit. Nah, di sini ya, tapi aku lupa karena cabai merah aku ini ya, yang pertama ini nggak begitu pedes rasanya ya, cabai keritingnya ini nggak tahu kenapa. Jadi aku mau nambahin dulu dengan apa, cabai merah, cabai setan apa namanya itu ya. Oke, aku mau tambah dulu cabai setan, maaf ya, nanti aku pindahin lagi tripodnya. Oke. Nah, ini videonya aku putar dulu sayang. Nah, aku putar. Jadi ini enggak no editan videonya. Tuh, aku mau ulek cabe. Tapi enaknya diiris dulu ya, biar cabe ini mudah. Ini cabai setan, tambahi 3 aja. Oke, nguleknya juga tidak apa halus nian, kasar-kasar baik. Nah, biar kedingoan cabenya, karena yang di cabai giling dasar tadi yang aku simpan di dalam kulkas tadi itu sudah halus. Kalau jadilah ya, tidak perlu halusnya. Oke, nah selesai aku ngalusin ini. Nanti ya aku mau ambil ini. Nah, ini 2 menu ini jadilah ya, karena lahado lengkap, lauk pauk, lahado sayurnya. Kemudian aku masukin cabai setan tadi.
belum panas ya, karena masuk video aku langsung cebur-cebur. Nah, baru bawang, bumbu dasar bawang, nggak apa-apa ya, nanti bakalan ini juga bumbu dasar bawang. Jangan lupa cabai giling. Kalau cabai giling ini pasti udah matang karena udah ditumis, paling tinggal manasin ini ya. Aduk-aduk, apinya kecil biar enggak mutung. Jadi kalau bakso kami itu apa, kalau dia gosong itu mutung. Nah, kalau apinya kecil tidak mutung. Nah, ini ada yang kurang sih kok, tomat ya. Jadi ini mau aku kasih tomat ya. Sebenarnya boleh sih pakai air asam jawa supaya lebih awet ya. Tapi di sini aku mau ngasih tomat saja biar lebih bergizi. Nah, ini aku mau iris dulu. Nah, beginilah kalau langsung ya. Nanti ya, aku mau geser dulu. Oke. Sini mana pisau tadi? Nah, ini aku mau iris-iris dulu tomatnya. Itu tadi apinya udah aku matiin sebentar ya, takut gosong. Ya, jadi setelah kita iris-iris tomat, harusnya tadi ini apinya, tapi aku kelupaan. Tapi ini udah dicuci ya, sudah aku siapin sebetulnya, tapi lupa motong-motongnya. Jadi kalau mau awet sambal itu sebetulnya pakai asam jawa. Tapi kalau kita mau pakai tomat bisa juga sih awet, tapi nggak selama memakai asam jawa. Tapi aku lebih suka pakai tomat karena vitaminnya, gizinya yang diambil. Lagi pula nggak terlalu lama ya antara berbuka puasa sama sahur. Jadi menu yang aku buat ini langsung buat menu sahur ya. Jadi sahur itu aku paling tinggal manasin saja ya. Paling kalau misalnya anak request minta gorengin nugget atau minta gorengin telur saja, kok telur, iya betul, telur atau sosis, maka tinggal gorengin saja ya. Kita tunggu sampai apa, cabai setan tadi matang ya, karena yang matang ini duluan itu adalah cabai giling yang sudah kita masak sebelumnya. Sambil nunggu matang, aku mau masukin dulu garam 1 sendok teh, kemudian gula pasir ya, gula pasir. Lihat dulu, susah bukanya. Ini kalau yang nutup gula pasir kenceng-kenceng itu suami pasti ya, lagi buat kopi kenceng dia nutupnya. Tidak usah banyak-banyak. Nah, untuk ngilangi asam bae dari tomat, aku mau aduk-aduk ya. Nah, di sini telurnya ya, itu enggak aku masukin di sini ya. Jadi telurnya nanti biar aku siram saja ya pakai baladonya ini ya, sambal balado, sambal balado. Oke, telurnya mau aku iris ya, belah dua, Nah, kalau anak punya sulung itu sebetulnya kadang mau sih makan sambal telur, tapi kalau nggak terlalu pedas ya. Tapi ini karena aku tambahi cabai setan tadi, nggak tahu ya tahan apa enggak. Nah, sudah itu mau kita plating. Aku ngambil wadahnya dulu ya. Ini pasir. Oke, ini bekas tadi. Bumbu dasar, mau masukin kulkas dulu. Nah, kalau sudah, baru kita pindah ke sini tuh. Pindah ke sini, aku mau pakai alas. Sip, udah kelihatan ya. Mau plating, ini biar untuk udang deh. Kita susun ya. Sambal telur. Menunya hemat tetapi sehat. Oh,
kita siram sama. Nah, ini belum jam 6 ya. Jadi ini langsung aku masak ini. Maaf ya. Yang penting bisa melihat aktivitasku, dan aku juga terima kasih banyak ya yang udah bersedia. Panas mama. Oh, kan gini aslinya. Nah ini dia, nanti aku terangin dulu. Ini ya, sambal, aduh tuh yang lebih terang. Oke, sambalku udah masak. Ya, nah udangnya di sini be. Kayaknya aku perlu penjepit. Ya ini udah dingin, gak begitu panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku mau plating ya, biar lebih cantik. Jadi aku pakai penjepit, nanti tinggal numpahi kuahnya. Nah ini nggak usah dimasukin, kemudian jahe, lengkuas nggak usah dimasukin. Oke. Nah ini kuahnya kental, aku padahal nggak pakai maizena ya tadi, karena memang pertama aku pakai bumbunya banyak. Oh, setelah ini aku mau goreng apa, empek-empek, sama tinggal goreng aja itu ya, empek-empek sama apa itu, martabak sayur isinya. Martabak isinya ada kentang, ada wortel. Nah itu biasanya kalau di Sumatera Selatan atau di Palembang ini makannya pakai cuko pempek, martabak itu, martabak sayur. Jadi kalau di sini nih pokoknya andalannya cuko pempek. Makan bakwan pakai cuko pempek, makan pisang goreng pakai cuko pempek juga. Pokoknya serba cuko pempek. Jadilah ya. Oke, sudah matang, alhamdulillah. Ini ya, ini aku angkat lagi. Apa ini namanya? Udang saus tiram ala Mama Gina. Colet-colet. Nah, udang saus tiram ala Mama Gina. Lanjut berikutnya, aku ambil apa, panci terdekat saja. Nah goreng pempeknya ini pakai